NMAX baru berusia 3 tahun, tapi masalahnya udah banyak banget. Yuk kita bahas. Jadi, gue punya NMAX udah hampir 3 tahun. Tapi yang gue alamin itu banyak banget masalahnya. Nih nanti kita bahas ya. Nih, ini motor. Motor ini itu gue udah pakai hampir 3 tahun ya. 3 tahun gue pakai dan banyak banget masalahnya nih. Yang pertama masalahnya ada gue pernah kabel spool, soket spool kebakar. Itu nggak tahu kenapa gara-garanya. Dan yang kedua, ecu gue bermasalah. Itu juga nggak tahu kenapa. Padahal gue abis pulang kampung, gue biarin motor di rumah. Pas sampai rumah, itu motor nggak bisa dinyalain total. Akhirnya gue bawa ke temen gue, dan ternyata dicek itu ecunya bermasalah. Tapi untungnya ecunya nggak diganti, tapi masih bisa diservis. Dan yang baru lagi ada, kalau getar oke lah, udah semua pasti tahu getar ya. Walaupun sebelum 3 tahun juga udah pasti getar. Nah, abis itu motor gue ini karena harian ya, nggak tahu juga nih, mungkin perawatan gue juga mungkin agak kurang benar gitu ya. Jadi yang sekarang ini suka tiba-tiba mati pas di jalan nih, entah kecepatan tinggi, kecepatan rendah, atau pas lagi konstan nih, lagi stabil tiba-tiba mati. Tapi habis mati masih bisa di starter lagi normal. Cek engine masih normal, tidak ada apa-apa. Dan dicek ke bengkel, bukan bengkel resmi. Katanya sih jalannya kebanyakan itu sensor CKP. Tapi sampai saat ini gue belum ganti sensor CKP-nya. Mungkin nanti gue bakal ganti sensor CKP-nya. Dan apakah hal ini bakal selesai masalahnya, kita lihat nanti ya. So, tapi ini keadaan motor gue 3 tahun. Ini habis hujan jadi kotor banget. Motor ya dipakai harian, pakai kerja sehari itu bisa 80 km. Jadi cukup banyak kilometernya. Kita lihat kilometernya cukup banyak. Sekarang udah 42.000. Dan apalagi ya, banyak banget pokoknya. Tapi nggak tahu kalau motor kalian seperti apa ya. NMAX kalian mungkin perawatannya lebih stabil, mungkin bisa sebulan sekali diservis atau di apapun gitu. Karena motor gue emang kalau penilaian gue sih perawatannya memang agak kurang. Tapi ya 3 tahun itu udah nemu masalah yang seperti ini, itu sepertinya agak gimana gitu ya guys ya. Karena yang penting kan ganti oli atau servis ringan, tapi ternyata masalah yang timbul itu di luar dugaan semua gitu. So, bagi kalian yang punya NMAX nih, mungkin bisa sharing apa aja yang sudah kalian alami, kendala apa aja, dan solusinya seperti apa. Dan bagi yang mau beli NMAX, mungkin sekarang ada NMAX yang baru, NMAX Neo ya, NMAX yang turbo. Mungkin itu bisa jadi solusi dari NMAX yang all new NMAX ini ya, yang generasi gua pakai. So, bagi kalian mungkin yang punya NMAX bisa sharing ya, komen dan penanganannya seperti apa dan perawatannya seperti apa, per bulannya seperti apa, supaya motor gue ini, motor harian gue ini bisa terjaga baik ya. Karena gue juga nggak mau kalau ada kendala di saat jalan ya, berangkat kerja kan khawatir juga ya. So, mungkin cukup sekian yang bisa gue share ke kalian, pengalaman gue punya NMAX dan masalah yang timbul. Tapi masalah yang terakhir ini belum gue selesaikan, yang tiba-tiba mati di jalan nih, nggak tahu itu mati gara-gara apa nih. Mungkin sensor CKP-nya udah mulai lemah atau yang lainnya. Tapi kalau kemarin di bengkel, solusi pertama itu dibersihin karena nyendat, katanya seperti itu. Toh abis dibersihin, nyendat, ternyata selang berapa lama mati lagi guys. Nah, pusing banget. Tapi alhasil kayaknya gue bakal ganti sensor CKP-nya. Nggak tahu ini bener atau enggak. Mau dibawa ke bengkel resmi ya, awalnya sih mau ke bengkel resmi ya, tapi karena ya lumayan jauh lah ya, jadi agak males gitu. Jadi udah ada bengkel yang ya cukup bagus di daerah rumah gue juga, jadi kemungkinan gue mau bawa ke bengkel itu aja, kita ganti sensor CKP-nya. Karena gue cari di komunitas atau di forum-forum NMAX, karena memang kebanyakan
kalau kejadian hal seperti itu sensor CKP-nya. So semoga aja bener, nanti pas gue ganti sensor CKP-nya motor ini bisa kembali normal lagi. Oke. Ini motor yang udah 3 tahun, udah banyak banget suka dukanya gue pakai ini, nerjang banjir, nerjang apapun pokoknya, karena motor ini gue pakai harian buat kerja. So bagi kalian jangan lupa di like, di subscribe, dan komen channel ini supaya gue bisa share apapun pengalaman gue pakai motor, pakai mobil, pakai apapun tentang otomotif, nanti gue share ke kalian secara real. Oke? Thank you.